warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina B dengan NPM 0223010001. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikulator dan titik artikulasi vokal dan konsonan. Sebelum kita lanjut, tentunya kita harus tahu apa itu artikulator dan titik artikulasi. Menurut Haier 2009 halaman 48, artikulator atau alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi. Dalam bidang fonetik artikulasi, daerah artikulasi ialah titik penyentuhan di mana berlakunya halangan dalam saluran vokal antara dua artikulator. Dua artikulator tersebut yaitu artikulator aktif atau bergerak biasanya sebagian lidah dan artikulator pasif atau pegun yang biasanya sebagian langit-langit mulut. Selanjutnya, pengertian dari vokal dan konsonan. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh arus udara dari paru-paru melalui pipa suara dan penyempitan pada saluran suara. Contohnya seperti huruf A, I, U, E, dan O. Vokal berdasarkan tinggi rendahnya lidah dibagi menjadi 3, yaitu vokal tinggi, vokal tengah, dan vokal rendah. Contoh dari vokal tinggi yaitu I dan U. Karena pada saat kita menyebutkan huruf I dan U, lidahnya ke atas sehingga tergolong sebagai vokal tinggi karena tinggi pada posisi lidah. Kemudian vokal tengah, contohnya seperti huruf E, O, dan vokal rendah seperti huruf A. Kemudian vokal berdasarkan lidah yang bergerak yaitu vokal depan, vokal tengah, dan vokal belakang. Artinya bahwasanya gerakan lidah inilah yang mengukur posisi bunyi-bunyi tersebut. Sedangkan konsonan merupakan bunyi ujaran yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru terdapat halangan atau hambatan. Konsonan merupakan bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada satu tempat di saluran atas atau glotis. Glotis itu adalah bagian pangkal tenggorokan pada pita suara. Nah, contoh fonem konsonan seperti B, C, D, F, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh fonem konsonan. Konsonan berdasarkan artikulator dan titik artikulasinya dibagi menjadi 7. Yang pertama, bunyi bilabial, bunyi labiodental, bunyi alveolar, bunyi dental, bunyi palatal, bunyi velar, dan bunyi glotal. Konsonan bilabial merupakan konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan kedua belah bibir, yaitu bibir atas dan bibir bawah. Contoh fonem yang merupakan bilabial adalah huruf P, B, M, karena kedua belah bibir sama-sama bergerak serta keduanya juga menjadi titik sentuh dan bibir yang lainnya. Maka sekaligus mereka bertindak sebagai artikulator dan titik artikulasi. Nah, yang kedua adalah konsonan labiodental, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan mempertemukan gigi atas sebagai titik artikulasi dan bibir bawah sebagai artikulatornya. Contoh fonem labiodental adalah huruf F dan V. Selanjutnya, bunyi alveolar dibentuk dengan ujung lidah menyentuh gigi atas bagian belakang. Contoh fonem alveolar yaitu huruf L, D, dan T. Bunyi dental yang dibentuk dengan ujung lidah menyentuh gigi atas. Contoh fonem dental yaitu huruf T dan D. Kelima, konsonal palatal adalah bunyi yang dihasilkan oleh bagian tengah lidah sebagai artikulator dan langit-langit keras sebagai titik artikulasinya. Fonemnya adalah C dan J. Kemudian keenam, konsonan velar yaitu bunyi yang dihasilkan oleh belakang lidah sebagai artikulator dan langit-langit lunak sebagai titik artikulasinya. Misalnya fonem G, K, N. Kemudian terakhir, bunyi glotal adalah pita suara yang dirapatkan sehingga arus udara dari paru-paru tertahan. Contoh fonem glotal yaitu huruf H. Sekian dari penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.